Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan berita, fakta, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola, baik di Indonesia maupun internasional. Di channel ini, kami tidak hanya menyajikan skor atau hasil pertandingan, tetapi juga menelusuri fakta di balik layar yang sering luput dari publik. Video kali ini akan membahas salah satu isu yang tengah menjadi sorotan hangat pecinta sepak bola tanah air, yaitu Marcelino Ferdinand, wonderkid Indonesia yang tampak menghilang dari klub dan timnas Indonesia. Keberadaan Marcelino yang mendadak jarang terlihat di lapangan, baik di Eropa maupun tim nasional, menimbulkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi dengan karir sang bintang muda ini? Apakah cedera, administrasi klub, atau faktor lain yang membuat debutnya di Astrentin tertunda? Semua akan kita ulas secara mendalam mulai dari perjalanan karir, kondisi terkini, hingga prediksi masa depannya. Karier menanjak Marcelino Ferdinand sebelum masuk Eropa. Marcelino Ferdinand, atau akrab disapa Marceng, dikenal sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Indonesia. Keahliannya dalam mengatur tempo permainan, visi umpan yang matang, kemampuan membaca permainan lawan, dan kemampuan mencetak gol membuatnya menjadi sorotan sejak debutnya bersama timnas U19 Indonesia. Sejak usia remaja, Marceng sudah menunjukkan kualitas yang berbeda dibanding pemain seusianya. Ia sering menjadi penentu kemenangan di laga-laga penting, baik di level klub maupun timnas. Performa impresif Marceng menarik perhatian klub-klub Eropa yang mencari talenta muda berbakat dari Asia Tenggara. Pada awal karirnya di Eropa, Marcelino berkarir di klub Belgia seperti KMS Cadence dan sempat menjajal Oxford United di Inggris. Meski begitu, 2 musim terakhir karirnya cenderung stagnan. Penampilannya di Eropa tidak lagi konsisten seperti saat membela timnas Indonesia. Jam terbangnya di lapangan menurun drastis, dan performanya tidak lagi sekonsisten awal kemunculannya. Situasi ini menjadi perhatian bagi penggemar sepak bola Indonesia, karena Marcelino sebelumnya digadang-gadang sebagai bintang masa depan sepak bola nasional yang mampu menorehkan prestasi di level internasional. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait masa depannya, terutama menjelang ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi regional lainnya. Keputusan pindah ke Astrentin menanggapi stagnasi karirnya, Marcelino memutuskan pindah ke Astrentin, klub Slovaki yang sebelumnya pernah dibela pemain Indonesia lain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk membangkitkan kembali karirnya di Eropa. Astrentin sendiri dikenal sebagai klub yang terbuka terhadap pemain asing, terutama dari Asia Tenggara. Liga Slovaki bukan kompetisi yang terlalu ketat dibandingkan Liga Top Eropa, sehingga memberikan peluang bagi pemain muda dari Indonesia untuk beradaptasi lebih cepat dan mendapatkan menit bermain yang cukup. Fans Indonesia menyambut antusias kepindahan Marcelino ini, berharap ia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi pemain reguler di Eropa, layaknya Witan dan Egy sebelumnya. Namun, meski lebih dari 1 bulan bergabung, Marcelino belum melakukan debut resmi maupun bergabung dalam latihan penuh bersama tim, yang menimbulkan spekulasi terkait kondisi fisik, cedera, dan masalah administrasi. Cedera yang membayangi karir Marcelino, manajer timnas Indonesia, Sumarji, akhirnya buka suara terkait hilangnya Marcelino dari klub dan timnas. Ia mengungkapkan bahwa Marceng sedang menjalani terapi cedera hamstring yang didapat saat melawan Lebanon. Saya kemarin bertemu Marcelino Ferdinand yang lagi terapi di Jakarta. Dia masih proses penyembuhan cedera hamstring yang didapatkan melawan Lebanon. Dia bilang masih terasa sakit kalau untuk menendang keras, jelas Sumarji. Cedera hamstring adalah salah satu cedera yang cukup serius bagi seorang gelandang yang mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan mengubah arah secara mendadak. Penanganan cedera hamstring yang tidak optimal dapat memperlambat proses pemulihan bahkan meningkatkan risiko cedera kambuh yang bisa berdampak panjang terhadap karier pemain. Pertanyaan tentang penanganan KDRAN di klub. Salah satu pertanyaan yang muncul di kalangan fans dan media adalah mengapa cedera Marcelino tidak ditangani langsung oleh pihak Astrentin. Idealnya, cedera pemain asing yang baru bergabung harus ditangani secara profesional oleh staf medis klub
agar dapat segera menentukan kapan pemain bisa berlatih penuh dan siap tampil di kompetisi resmi. Sebelumnya, Direktur Olahraga Astrenchin, Andrei Zacik, menyatakan bahwa Marcelino belum bergabung karena terkendala administrasi. Ia menyebut, dalam beberapa hari ke depan, urusan administratif seharusnya sudah selesai dan ia akan bergabung dengan tim. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi, jadi dalam beberapa minggu pertama kami tidak bisa memiliki ekspektasi berlebihan terhadapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meski administrasi menjadi alasan, proses adaptasi dan penanganan cedera tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi debut Marcelino. Fans tentu ingin pemain muda Indonesia ini segera tampil, tetapi keselamatan fisik dan kesiapan mental harus tetap menjadi prioritas. Impak terhadap timnas Indonesia. Kondisi Marcelino yang belum fit jelas berdampak terhadap timnas Indonesia. Sebelumnya, Marcang menjadi salah satu andalan di lini tengah timnas. Kemampuannya mengatur serangan, membuka ruang, dan mencetak gol menjadi kunci strategi pelatih dalam berbagai laga internasional. Kini, penampilannya menurun, dan ia tidak masuk daftar pemain timnas senior maupun timnas U22 bulan ini. Hal ini menjadi kerugian bagi timnas, terutama menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia harus bersaing menghadapi Arab Saudi dan Irak. Kehadiran pemain kreatif seperti Marcelino sangat dibutuhkan untuk menstabilkan lini tengah dan memberikan ancaman serangan. Faktor yang membuat debut masih lama. Dari berbagai informasi yang tersedia, terdapat beberapa faktor utama yang membuat debut Marcelino di Astrenchin tertunda. Cedera hamstring. Cedera yang didapat saat membela timnas harus ditangani dengan terapi khusus. Proses penyembuhan ini memerlukan waktu, latihan penguatan otot, serta pengawasan rutin agar cedera tidak kambuh. Administrasi klub. Masalah administratif bisa berupa dokumen transfer, registrasi liga, atau izin kerja untuk pemain asing. Semua hal ini harus selesai sebelum pemain bisa bergabung dalam latihan tim. Adaptasi di klub baru. Pemain baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan taktik klub, budaya latihan, bahasa, serta dinamika internal tim. Adaptasi ini sangat penting agar performa pemain maksimal saat debut. Tekanan ekspektasi publik. Fans dan media menaruh harapan besar pada Marcelino, namun tekanan berlebih justru dapat mempengaruhi mental dan pemulihan fisik pemain. Klub harus mengelola ekspektasi agar pemain tidak terbebani. Konteks sepak bola Indonesia di Eropa. Marcelino bukan satu-satunya pemain Indonesia yang menghadapi tantangan adaptasi di Eropa. Sebelumnya, pemain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri terbukti mampu bermain reguler, namun keduanya juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum tampil maksimal. Liga Slovakia sendiri dikenal ramah bagi pemain Asia Tenggara karena intensitasnya tidak seketat liga-liga top Eropa, namun tetap menuntut fisik, teknik, disiplin, dan taktik tinggi. Pemain yang datang langsung dari Asia harus menyesuaikan diri dengan kecepatan permainan, tekanan fisik, dan intensitas latihan yang lebih tinggi. Manajemen karier dan harapan ke depan. Situasi Marcelino saat ini menunjukkan pentingnya manajemen karier yang tepat. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Penanganan cedera profesional. Cedera hamstring harus ditangani secara menyeluruh dengan fisioterapi, latihan penguatan, dan monitoring rutin. Pendampingan adaptasi di klub baru. Selain cedera, adaptasi terhadap lingkungan baru sangat penting agar pemain bisa tampil maksimal dan nyaman. Pengaturan ekspektasi. Fans tentu berharap banyak, tetapi proses pemulihan dan adaptasi harus dijalani secara bertahap agar tidak menimbulkan tekanan berlebih. Jika semua berjalan sesuai rencana, Marcelino diharapkan bisa debut dalam beberapa minggu ke depan, membangun kembali karirnya di Eropa, dan kembali menjadi andalan timnas Indonesia. Kisah Marcelino Ferdinand adalah contoh nyata bahwa karir pemain muda tidak selalu mulus, bahkan bagi bintang potensial. Cedera, administrasi klub, adaptasi, dan ekspektasi publik bisa menjadi tantangan besar yang memengaruhi performa dan karir jangka panjang. Beberapa poin penting yang bisa disimpulkan, cedera hamstring membuat debut Marcelino di Astrenchin tertunda. Administrasi klub memperlambat proses bergabung dan latihan. Adaptasi di klub baru memerlukan waktu dan kesabaran. Dampak terhadap timnas terlihat dari penurunan performa dan absennya ia dari skuad. Meskipun begitu,
kepindahan ke AS Trencin tetap menjadi peluang besar. Dengan penanganan cedera yang tepat dan adaptasi yang baik, Marcelino bisa kembali menunjukkan kualitasnya, membangkitkan performa di Eropa, dan menjadi pilar penting timnas Indonesia di masa mendatang. Itulah ulasan lengkap mengenai penyebab sebenarnya Marcelino Ferdinand menghilang dari klub dan timnas Indonesia. Semoga video ini memberikan gambaran jelas tentang apa yang terjadi, mengapa debutnya di AS Trencin masih lama, dan apa langkah yang harus dilakukan agar ia bisa kembali bersinar. Sobat Cek Fakta, bagaimana menurut kalian? Apakah Marcelino akan segera bangkit dan menjadi andalan timnas lagi? Atau cedera akan terus menghambat karirnya di Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita dan fakta terbaru seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan salam Cek Fakta.